Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Innama a'malu binniyat. Kun fayakun. Menjadi wajada. Halo, selamat malam semuanya. Palestina lover dan semuanya yang mukmin dan non muslim. Aku terpaksa masuk ke YouTube karena ada hal-hal yang ingin aku sampaikan ya. Di sini tuh aku tidak membahas tentang Palestina ya, karena Palestina itu sudah Allah jamin ya. Seperti rezeki aku, Allah sudah menjamin rezeki aku, jodoh aku ada, meskipun ada salah teknis ya, maafnya ada salah teknis dalam kehidupan aku, tetapi Allah tetap meremove dan mengimprove. Jika aku memperbaiki diri aku, maka aku akan mendapatkan rezeki aku ya, yang selama ini tertutupi awan. Awan apa? Emang abah dukun apa awan? Jadi intinya sebenarnya aku barusan tuh agak mengeluarkan air mata ya, maaf. Jadi aku akan absen satu-satu. Jadi tar dulu ya, aku akan absen satu-satu. Aku tuh habis mengeluarkan air mata, habisnya aku kan penyayang kucing ya. Tapi di sini tuh lah biasalah kalau si abah mah kalau ada kotoran dikit atau kucingnya agak sembarangan, udah dia mah udah jangan ngebahas ya abah. Jadi intinya aku di sini tuh akan menyampaikan hal-hal yang aku tuh selalu menggunakan waktu untuk hal-hal baik, keindahan ya. Di sini tuh aku seorang rakyat biasa yang berusaha harus menjaga martabat bangsa dan negara ya. Di sini kalau ada hal-hal yang di luar pengetahuan aku, itu mah aku mah bisa nih. Amalun amalukum itu berlaku di akhir zaman ini. Barang siapa yang berbuat baik, beramal baik, sekaranglah saatnya. Amalun amalukum. Kalau dalam agama lain itu kan tabur tuai, hukum karma itu ada, makanya berhati-hatilah. Di sini tuh barang siapa, aku tuh sedang fokus ya menggemakan suara kemanusiaan itu semuanya, sebenarnya bukan buat Palestina aja, tapi sama kucing juga sob. Aku mah berani ngomong apa ya hari ini seperti masa sih seperti itu sih kadang. Kalau udah ngomong begitu saya diam aja ya, jangan seperti itu. Kadang ya mungkin dia juga, aku mah selalu memahami lah, mungkin dia tuh emosi sesaat ya kalau udah melihat binatang yang nakal, maksudnya yang loncat-loncat pingin ngerecokin gitu ya. Aku selalu mengalah bagaimana yang terbaik, jadi aku sengaja selalu menyewakan tempat, apakah itu rumah kontrakan, apakah ruko, jadi aku bawa. Tapi di sini ke apa ya yang menjadi problematika aku adalah kesehatan aku. Tidak bisa tenaga aku seperti dulu ya, bolak-balik seperti sekarang ini ke Cerdas. Di sana juga aku dikerubutin kucing lagi. Iya, apakah aku seperti itu ya? Kucing aja Birin, malam ini aku panggil si Birin saja. Jadinya apa ya, Birin, aku tuh dikerubutin kucing zaman sekolah dulu itu. Sahabat-sahabat pria ya, selalu sharing semuanya. Banyak sekarang kucing cerdas. Di sini juga sama, sampai berantem. Belum lagi aku harus ngebelain si Amira. Jadi di sini tuh apa ya, semua itu sudah qadarullah ya tuh. Jadi aku malam ini jangan sekali-kali merendahkan martabat wanita di Indonesia ya. Kalaupun ada hal-hal, aku tidak membahas Palestina ya, berbeda lagi karena tugasku sudah selesai. Di sini tuh Allah murka ya, semurka hatiku padamu ya. Jadi ya di sini tuh aku mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak YouTube ya. Harusnya aku sampaikan hal ini kemarin ya, karena aku sempat menyimak seseorang dari luar negeri itu mengucapkan apa ya, ngajak ngobrol lah sepertinya sepintas ya. Aku tidak membicarakan uang ya, tapi di sini tuh aku tuh berbicara tentang kasih sayang, hablum minanas, dengan ukhuwah sesama yang non muslim lewat media YouTube itu fasilitas media. Nah, bagaimana kita menggunakan media itu sebaik mungkin untuk hal-hal baik, bukan yang tidak benar. Sekarang ini akhir zaman itu permasalahannya itu penyelewengan, penyalahgunaan. Terus itulah akhir zaman ya.
kalau tidak disampaikan kemarin suka lupa aku ya. Jadi sebenarnya itu penyalahgunaan di sini tuh semuanya tuh akan berjalan baik, benar dan lurus kalau kita benar-benar menjalankan segala sesuatu berdasarkan fungsi dan manfaat. Oke lah, sebagai manusia biasa kita salah dan hilap, itu sudah wajar ya. Tetapi di sini jangan sengaja-ngaja, apalagi aku kan sudah bilang, coba Birin kalau aku marah seperti apa Birin. Birin tahu. Kalau dulu mah aku kan tidak terlalu power ya. Akhir zaman ini di usiaku yang bertambah, usiaku lumayan powernya Birin. Kalau udah marah aku luar biasa. Kalau udah bercanda juga kadang-kadang udah keterlaluan rasanya, halu kalau tidak bercanda tuh. Jadi intinya apa ya? Sekarang ini kita periodenya gejolak alam, belum dari human error. Jadi di sini tuh aku kan sudah bilang ya Birin, dari kemarin itu uang yang kemarin itu taruh dulu. Kalau aku jadi bendahara, maksudnya pengurus ya gitu, jangan digunain dulu. Misalkan aku wakil ketua misalkan sama si Abdul Wahid Yahid misalkan, terus aku rapat sama Birin, terus Birin tuh aku kan udah gunain buat bangun, jangan digunain dulu, sekarang tuh lagi bergejolak, tahu gak Rin? Terus emosional, dari kemarin kan aku udah bilang gitu ya sama ke anak-anak, suka kayak begitu aku mah. Kamu tuh kayak gimana ya, nih aku absen satu-satu ya. Jadi kalau aku marah luar biasa ya, greget gitu ya. Jangan hambur-hamburkan uang, makanya aku menghemat. Dari cara fotokopi aja tuh menghemat. Kenapa? Satu fotokopi, satu foto itu harganya 10.000, Pok. Kata si bapak, ibu mau dibikin 12R enggak? Kata aku malah menghemat Pak. Biar menghemat biaya itu bagaimana? Jadi aku bikin satu foto, ini kan harganya 10.000. Nah kalau dibikin 2 foto 20.000, ya Rin. Nah kalau 12R berarti 24.000, beda 2.000. Nah jadi aku buat menghemat nih dana nih, dana belanja jadi ya aku bikin sebenarnya 10.000. Ini harusnya itu aku mengeluarkan berapa nih, dari berapa beren, ada 200.000 ya Birin, beren ya Birin. Nah jadi aku apa ya, kalkulasikan jadi ini tuh. Halo assalamualaikum, bapak yang aku, Bapak Presiden ya, bukan Bapak Presiden Emir, yang aku banggakan selalu ya, bersama Palestina lapar. Pokoknya di sini tuh aku mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak YouTube, kepada sahabat-sahabat perjuangan. Meskipun kita belum pernah bertemunya lewat digital, tapi ini benar seperti mimpi tapi benar begitu semuanya ya Her. Beliau juga ya, aku sempat diajak sebenarnya waktu aku mengenal Pak Burak ya. Tuh pertama aku mengenal tuh Hafiz Ahmed, Maher Zain, terus siapa dulu yang duluan ya? Hafiz Ahmed dulu kayaknya ya, terus Maher Zain. Nah terus Pak Burak. Nah di sini lagi kampanye waktu itu, terus secara tidak langsung jadi mendukung lah ya waktu itu ya pemilihan presiden beliau ya. Semoga beliau sehat walafiat di sana ya, di Turki. Sekarang ini kita lagi gonjleng, lagi gempa, bener gak? Ya sedih banget. Aku mah ingin melihatkan keindahan tuh, kerjaan aku begini. Nah, kemarin sempet gimana ya? Aku mau tempel lagi, tapi agak-agak ada yang inilah kemarin. Apalah. Tapi emang aku mah tidak pernah ambil pusing ya. Aku bikin lagi aja malah tambah tuh. Dan tidak bisa disobek tuh. Jadinya aku bikin nyetak fotokopi ya. Ini fotokopi kan lebih murah gitu ya. Kalau dipuji mungkin lebih mahal, tapi awet seawet hatiku. Jadi ya ini kulaminating. Terus kata temen aku, Mi katanya habis dicetak foto di fotokopian terus dilaminating. Oh iya ya bener ya, kenapa aku nggak kepikiran seperti itu lah, kata aku teh. Maklum lah lagi blanker kalau ini mah kadang-kadang. Jadi bener udah dilaminating kan agak ini ya. Tapi sayangnya aku tidak boleh sembarangan nempel. Ya udah kata aku teh. Anak-anak kan tahu kalau aku ibunya itu senang bercanda ya. Ya udah kalau tidak bisa aku tempel, aku bawa
dikekapin tidur aja kata aku gitu ya. Anak-anak teh ini sih mama habisnya nggak boleh ditempel kata aku teh. Tapi di sini ya ada Pak Hai juga ya, masih nempel tuh banner. Jadi di sini ada Pak Korolus Osman dulu ya, si Abah nggak protes tuh dulu mah ya. Dulu mah mungkin dia lagi fokus ya. Kan ada kumis ya Pak Korolus Osman. Jadi ya apa ya, ya yang ditiru yang baik-baik aja ya, ada kumisnya waktu itu ya. Tapi orang itu kan laki-laki, maksudnya itu ada yang pantas pakai kumis, ada yang pantas juga tidak pakai kumis. Jadi aku tidak masalah ada pakai kumis atau tidak pakai kumis ya. Yang penting mah hati ya, satu visi misi kebaikan untuk semuanya tuh. Mari kita absen, ada nggak Maher Zen? Nanti dibikin. Jadi ya apa ya, jadi itulah apa yang aku sampaikan malam ini. Malam ini malam spesial bagi kita. Iya, itu mah Pak Haji. Untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Aku mah bukan kelas internasional, tapi kelas ibu rumah tangga penyanyi kamar mandi. Jadi ya buat menghibur aja ya, karena teman-teman Wesing benar-benar terhibur dengan suaraku ya. Di sini tuh apa ya? Udah riweuh ya, udah riwet. Sudah riwet. Seperti yang kuomongkan pada Birin tadi. Kalau sudah tidak mendengar, ya tidak mendengar, sulit selesai. Kalau begitu aku tinggalin aja. Kalau ada yang tidak mau dinasihati. Sama Maherjin tahu karakter aku kali ya. Kalau Bayaran Best juga mungkin tahu ya, semenjak aku mengenal di media sosial tuh, kamu tuh kalau nasihatin begini, iya benar-benar ada kalanya aku tegas. Dan kalau memang kadang-kadang aku tidak bisa ya, misalkan menunggu orang untuk berubah ya, untuk berubah menjadi lebih baik, silakan gitu. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin membantu, terus menolong secara pengobatan sunnah ya, karena sebagai ada jenis kalau medis mah udah biasa ya memberikan obat, tetapi yang ada jenis seseorang yang harus diobati dengan sunnah Nabi, yaitu dengan mandi bidara, dengan minum air zam-zam. Nah, ini tuh orang-orang yang benar-benar berperang di akhir zaman dengan menggunakan keilmuan yang berdasar dari keilmuan pokoknya mah keilmuan yang mereka pelajari untuk keperluan berperang di akhir zaman ini. Jadi aku mengobatin dia itu dengan media bidara, meskipun padahal kata aku kalau lagi diobatin jangan celengak-celengok ke tetangga sebelah, ke janda-janda ya, karena efeknya ke aku bisa gitu, maksudnya menembrak hatiku. Jadinya harus fokus gitu pada kenyataan seperti itulah ya. Dan itu aku anggap sudah selesai ya, karena aku tidak terus menerus mengobati seseorang pasien gitu. Kalau bukan pasien, karena aku mah bukan perawat lagi. Jadi seseorang aku ini hanya hamba Allah yang berusaha menolong semampu aku dengan dengan metode yang aku selalu lakukan, dengan mandi bidara, air zam-zam gitu. Ini mah bukan medis lagi ya, bukan masalah medis, karena medis mah itu mah pondasi yang aku berikan gitu ya. Jadi aku aku gunakan untuk terapi diriku ya. Seperti antibiotik, aku tidak bisa sembarangan meminum antibiotik, hanya super tetra itu mau tidak mau ya. Sampai gigiku seperti ini juga gimana lagi ya, karena itu untuk untuk membuat aku bertahan hidup kali ya, karena demam dan step sebenarnya itu antara dua dunia sebenarnya waktu itu ya, waktu aku balita sehingga ada gangguan di jantung ya. Yang satu ngasih kopi, yang satu air zam-zam, bukan air zam-zam ya, air bacaan Al-Quran. Jadi gambling gitu ya, ternyata aku bakal keluar di akhir zaman ini ya, gambling gitu kan, udah biasa lagi itu aku. Sok atuh, ini mau diapain, mau ditempel apa mau diapa, ntar aku rangkai di itu. Sepertinya nggak ditempel, tapi aku rangkai di kayaknya figura deh, tapi yang gede gitulah, seperti jangan di kaca ya kayaknya ya. Aku seneng nempel-nempel di kaca ceko gitu ya. Jadi ya gitu ya.
Kalau aku sedang berbuat sesuatu, anak-anak pasti menyimak. Aku ini senang bercanda orangnya, sehingga kalau kata aku teh gak ada yang, kalau nggak bisa ditempel ntar ada yang protes ya. Si abah protes, ntar aku kekepin bawa tidur deh. Bawa tidur, kata si mama teh yang bener aja katanya. Ya bener kata aku, ntar aku bawa tidur. Jadi ini tuh sebenarnya buat bahan ceritaan kepada anak-anak gitu ya. Kalau aku sudah tidak kuat lagi buat berdiri, buat berkarya, jadi ada bahan ceritanya. Makanya kenapa aku simpen video ini, anggap saja aku menyimpan video ini ya buat kenangan ya. Nggak tahu kan, usia itu tidak ada yang tahu, tapi aku berharap usiaku itu aku jalani dengan ikhlas, lapang dada, sambil memberikan keberkahan buat diriku sendiri, buat lingkungan gitu ya. Udah rame deh pagi ini, kadang aku lupa ya mau bawa kue, ya besoknya deh dianterin deh gitu ya. Ya lupa bawa kopi, ya besok deh. Kalau aku bener-bener sekarang ini banyak yahnya, akunya riweuh jadinya, pikirannya ngeblanker terus ya. Mohon maaf ya, biasanya si Umi gak pernah begitu. Kalau mau bawa makanan nih berbagi langsung spontan, ada jeruk lah di saku. Pokoknya ciri khas aku dari dulu itu sakunya rimbil, Bo. Jadi kalau campur aduk ngomong aku ya. Kalau aku naik motor berhenti sama Pak Satpam, nih mau nggak aku bawa buah pir, aku bawa jeruk, atau ke temen aku di saku jaket, maksudnya itu gitu. Selalu bawa makanan, tapi tidak kue ya, yang jelas buah-buahan. Ada jeruk, ada pir, ada apel, karena banyak yang ngirim buah-buahan. Jadi aku sebar luas berbagi biar berkah lah ya, biar berkah. Jangan menumpuk makanan, aku tuh paling tidak suka, akhirnya busuk tuh kalau enggak basi begitu kira-kira. Jadi ini yang kulakukan tuh. Halo, assalamualaikum Pak Presiden Erdogan, meskipun aku tidak pernah ketemu ya. Yang jelas itu kita dalam periode gonjleng, akhir zaman ini gonjleng puyeng. Aku juga masih alhamdulillah aku masih bisa ngupload seperti ini ya. Coba kalau sudah tidak ada internet bagaimana dong. Jadi aku menggunakan media internet ini untuk berbagi kebaikan. Jangan disalahgunakan ya, nanti akan mengundang murka Allah tuh ya. Apalagi yang menyangkut martabat dan harga diri seorang wanita ya, wanita, bener gak? Kalau aku menyampaikan ini tuh untuk mencegah, preventif. Karena kalau sudah terjadi sesuatu kan menyesal gitu. Maksudnya terjadi sesuatu tuh gini, kalau sekarang alam gitu, aku tuh ambil cerewet, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Dulu ya, tapi alhamdulillah loh, nasihatku berhasil. Kadang-kadang gini, kalian tuh bapak-bapak, misalkan habis ini kok pada buang puntung ke situ, ada sekumpulan anak-anak yang masih SD lewat, terus diambil puntungnya, terus pada diisep rokoknya. Terus yang heboh kan mereka juga, hei, jangan pada ngerokok di sini lah. Kata aku teh, nggak pada nyadar kali ya, kan bapak-bapak buang di situ. Kata aku yang kadang nyapuin itu, oh iya Mi, iya katanya lupa. Ya udah alhamdulillah sampai sekarang itu ya. Jadi mereka menyadari ya gitu. Jadi tanpa dirasa sebenarnya itu bukan kesalahan yang, tapi fatal buat anak-anak ya, anak-anak muda gitu. Jadi alhamdulillah lah ada. Tapi tidak semua masukan aku itu bisa didengar birin seperti begini. Jangan ngumbar-ngumbar uang, hemat uang akhir zaman ini nih, hemat energi, hemat biaya. Seperti cetakan foto ini ya, biar menghemat. Jadi berapa yang harusnya 240 mungkin jadi 120.000. Coba, tapi bagaimana ya, manusia itu punya ego, punya ambisi. Sekarang aja aku mikir lagi mau ngebangun, biarin aja dulu. Ngebangun apa? Emang ibu rumah tangga bisa ngebangun? Bisa, bangun tenda. Yang jual butuh di stop dulu. Aku tidak membeli yang jual
tidak fokus ke yang jual butuh lagi, karena kemarin kesenangan aku menampung barang-barang yang jual butuh sampai hikmahnya, inilah namanya hikmah. Hikmah apa yang ku dapatkan? Aku bisa sewa ruko, padahal aku ibu rumah tangga ya, tapi aku bisa menolong orang yang membutuhkan. Nih kipas, Bu, jual kipas yang second nih. Ya udah deh, kadang aku samperin, oh Bu tolongin dong, katanya. Ada yang teteh juga, teteh katanya aku ada kayak itu tuh apa ya namanya, speaker, ada nawarin segala macam lah ya, Magicom semua ya. Jadi intinya apa, kalau tidak teteh yang beli, apalagi kita lagi sepi, katanya siapa lagi yang bantu gitu loh. Jadi aku lagi fokus, masa iya ada yang manfaatin aku, menjatuhkan aku, martabat aku seperti itu gitu loh. Aku tuh lagi fokus gitu ngebantu rakyat-rakyat yang saling maksudnya gini loh, bukan rakyat-rakyat ya, jadi maksudnya orang-orang yang ada di sekitarku, untuk saling memakmurkan gitu loh. Jadinya kayak gini, oh teh aku tidak punya itu lagi, modal lagi buat beli bensin, katanya, buat beli, misalkan ada yang nawarin jual butuh lagi, beli dong gitu, beli dong ini barang, ya udah oke lah aku beli, mudah-mudahan aku ada rezeki begitu. Jadi jangan, kenapa kok ada yang berpikiran, aduh sudah cukup, rasanya cukup sudah ya memanfaatkan, aku sudah cukup sabar nih ya, tuh sudah cukup sabar, jangan tambah murka Allah yang lebih besar lagi ya. Jadi ini kata-kata yang apa ya, aku tidak ngomong sama siapa ya, tapi yang merasa aja ya, yang merasa sudah cukup ya. Kalau masalah uang ya, finansial, dari kemarin juga aku bilang, apa ya Rin, coba Rin, kok Birin lagi, orang Birinnya lagi fokus kerja di teknisi ya, jadi si DPR. Rin kalau ada demo, makanya aku tidak ikut-ikutan Rin. Aku tidak pernah mau ikut gabung grup itu, ntar rame lagi, Birin. Tapi boleh ya sesekali aku duduk di kursi DPR. Enggak Rin, aku mah tidak mau Rin, aku punya kursi sendiri, kursi KP-an Rin, buat membahagiakan diriku sendiri. Aku lebih seneng deket sama turun ke jalan gitu lah ya. Ke jalan bukan demo, bukan Rin, tapi meneliti apa sih yang sebenarnya terjadi, mulai dari awal kucing. Apakah kucing itu sudah kepenuhan? Maksudnya terpenuhi makannya. Doa yang paling mujarab untuk ke lapangan rezeki itu dari para kucing jalanan tuh, kerasa banget sama aku. Selalu dipermudah. Dari tumbuhan juga. Ya Rin ya, udah, jadi intinya apa ya? Sulit Rin, masing-masing karena udah begitu. Kalau sudah ego, ambisi udah di kepala, udah sulit. Yang tergambar wajah si dia, iya wajah si dia, wajah siapa? Wajah kebaikan, wajah apa yang Allah suruh berbuat saling mengingatkan dalam kebaikan lah Rin. Sekarang itu aku bicara dengan Birin ya, kok si Birin sih, karena apa? Sekarang itu sulit untuk menasihati orang, jangan boros-boros katanya. Aku sendiri bolehlah kita membeli ini membeli itu, aku juga tukang jajan, tapi di sini tuh kita punya planning gitu. Seperti begini, itu si Umi di tasnya tuh nggak pernah bawa uang ya, tapi aku, jangan salah, aku habis belanja, kata aku tuh, kok bisa berbagi kopi, bisa berbagi pop mie, bisa berbagi mie gitu ya. Ya itu jajannya di situ. Jadi aku belanjain. Kalau ke sekolah tidak bawa uang jajan, maksudnya ke keluar. Jadi tas aku tuh kosong. Tasnya juga tas apa aja lah, yang penting yang bekas pakai juga aku pakai. Itulah ego, gengsi, Bo. Jadi di sini tuh aku bersyukur ya, Allah mempertemukan aku dengan apa ya, dengan cemen-cemen dari luar negeri. Halo Hafiz Ahmed, aku sebenarnya dianggap beliau tuh reminder ya di grupnya ya. Jadi kenalkan, aku reminder Hafiz Ahmed, tapi zaman ini kebalik, aku di reminder dan Hafiz Ahmed ya, Hafiz Ahmed jadi kebalik ya, nasihatin aku ya. Sekarang ini sudah repot lah ya. Jadi di sini tuh
tuh foto-fotonya kan bagus-bagus kan. Aku tuh seneng banget sebenarnya, seneng banget, bagus-bagus lah kalau udah dibagusin ya Hafiz Ahmad tuh. Ini di itu ya Hafiz Ahmad. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Hafiz Ahmad ya, karena beliau itu ketika mengenal aku di Facebook, kamu boleh nelpon ke luar negeri sepuasnya gitu. Lah kata aku teh, aku mah bukan tipe perempuan seperti itu gitu. Tapi aku mau ngecek, sempet aku mau ngecek ya, apakah benar ini tuh gitu, apakah benar nomor itu. Sempat aku ngecek, dengar suara, ternyata ada suaranya yang menerima. Pernah aku mengecek, karena dari ini tuh takut dikhawatirkan itu hanya neko-neko gitu. Tapi udah kalau gitu, ada yang jawab gini ke suaranya itu. Oh iya, pernah aku mengecek ya, ngecek waktu di Facebook itu. Dan tapi tidak ngomong apapun ya, cuma sebatas itu gitu. Aku ngecek suaranya itu, kedengaran suaranya. Tapi yang pernah aku alami Maya, beliau tuh pernah nelpon lewat messenger ya, tapi aku tidak bisa ya, karena aku memegang komitmen ya, apapun yang terjadi aku harus menghormati bahwa aku ini berstatus begitu. Jadi aku tidak pernah menerima telepon dari Maher Zain, dari siapapun, meskipun aku kenal ngecebrak bayang ngomong sama siapa-siapa, aku menghormati yang ada di rumah ya. Masih yang ada di rumah, masih ada di luar sih. Jadi aku selalu begitu gitu, menghormati orang-orang, menghormati aku tuh masih kemarin statusnya kan lain. Status apa? Status hamba. Itu perbedaannya. Status hamba Allah ya. Ya begitu kira-kira. Ini hamba Allah tuh ya. Masa hamba manusia, hamba Allah lah ya. Tuh hamba Allah. Jadi di sini tuh apa ya? Aku sedang merangkai. Kalau di ini kehujanan kan gak bakal lapuk ya. No, tuh. Tapi bagusnya dibikin stiker ya. Stiker, aku bikin stiker. Aku mau, masalahnya handphone aku yang kalau dibiarin lama-lama itu kadang itunya ngegelembung gitu, baterainya ngegelembung, akhirnya ganti HP lagi. Makanya aku bukan abadikan ya, aku dokumentasikan. Abadi mah kayak apa gitu, lewat ini ya, lewat foto-foto terus dicetak. Tapi kemarin gak kepikiran dilaminating, kalau nggak dibikin banner ya. Akhirnya ya itu memudar ya. Tapi janganlah pudar hatiku padamu ya. Padamu siapa? Ya jodohmu siapa? Kan ada Ustadz Al-Hikmah Abah Arif kan Bu ya. Ini terima kasih banyak ya atas supportnya beliau ya. Tuh ya, beliau ini adalah yang aku tahu baru tahun 2025 ini, ternyata ada beliau di Indonesia ini ya, yang besar, orang besar ya. Beliau tuh orang besar ya di sini tuh ya. Tuh aku masukin juga. Nah tuh siapa ya, kemarin kan aku enggak ya, hanya sahabat-sahabat dari luar aja ya. Hafiz Ahmad, Maher Zain, Umod ada nggak ya? Umod mah enggak ke itu, Umod nggak kecetak. Umod mah ada Pangeran BS. Tuh siapa lagi ya? Tenggorokan aku udah kering nih, terlalu banyak bicara. Tapi kurang minum, jadinya segala sesuatu itu tidak akan tertukar ya. Hidup, mati, jodoh, rezeki tidak akan ada yang tertukar tuh. Aku senang doreng-doreng tuh ya. Jadi mohon maaf jika aku kadang memakai doreng-doreng itu karena apa ya? Aku figur yang bangga terhadap apa ya? Dibilang apa ya? Ya, yang garda utama lah ya. Garda utama suatu bangsa adalah yang doreng-doreng. Perawat juga sama. Itu garda terdepan perawat. Tapi aku tidak jadi perawat lagi, tapi seseorang yang bawel, yang sering menasihati dalam kebaikan. Jangan sampai seperti itu, biar tidak terjadi banjir, jangan digunduli atuh, sisakan itu kebun kayak gitu, biar tidak terjadi longsor. Ternyata dibangun semua, nanti kalau ada hujan itu bisa longsor gitu. Tapi mau bagaimana lagi, aku hanya manut ngikutin aja begitu. Jangan boros-boros ke uang, jangan
Ya udah, itu mah bukan kapasitas aku mah hanya apa ya, akhirnya kan greget, akhirnya menumpuk di apa. Tahu aku mah bicara sama Birin aja deh. Baik Birin, sok sama aku mau Birin, lihat dong, ketik dong aku di channel L99 itu sebenarnya Asmaul Husna ya. Aku senang dengan 99 gitu. Jadi semoga Allah membukakan dari semua titik rezeki ya, maksudnya sudut rezeki. Ternyata benar dari unsur air. Aku sampai ngadain galon tuh waktu di sini tahun-tahun kemarin ya, tapi auranya sekarang udah lain loh. Auranya kelesuan. Bener gak ya? Auranya kelesuan. Jadi dari mulai air, terus dari unsur air, dari unsur tanah, dibuka-bukain sama Allah. Aku bisa 2 coupling Allah subhanahu wa ta'ala ya, bukan Allah yang lain. Dari coupling 2 itu diolah menjadi apa ya, berbentuk kebun akhirnya gitu. Pemanfaatan lahan sebenarnya. Terus dibagi-bagiin hasilnya, hasil bumi namanya. Terus dari unsur perniagaan, aku kan ibu rumah tangga, cuman belajar gitu, otodidak bagaimana belajar apa ya, untuk jangka panjang sebenarnya. Misalkan uang jangan dijajanin semua atau jangan dibelanjain semua, tapi kalau kita mah disisihkan untuk hari kedepannya gitu. Jadi kalau sekalinya nggak punya uang, butuh uang nih, untuk misalkan menambah uang jajan anak-anak itu bisa ngejual baju gitu dari karya kita gitu. Sekaligus aku juga bisa berdandan tuh sebenarnya ini, dan aku tidak pernah merepotkan siapa ya untuk beli kain, untuk beli apa tuh. Dia mau dapat saya, dah itu aja. Kalau ada sisa kamu, ini awalnya ya, kalau ada sisa kamu dapat, kalau nggak ada sisa ya udah gitu. Jadi aku tidak pernah tidak pernah meminta modal ya, karena aku tidak mau merepotkan, karena aku punya sifat berbagi. Kamu pada bukan jualan, malah dibagi-bagiin baju dah, atau dah gimana lagi, hidup itu harus dinikmati, bener gak? Ya benar kata yang satu visi misi sama aku, benar. Karena si abah itu kadang suka bilang, ya itu mah bukan jualan kamu, gimana mau bisa ini. Kadang ke saudara ya, saudara dari aku, saudara dari si abah juga, meskipun mereka orang ada ya, mohon maaf, tapi aku selalu memberi sebagai ungkapan rasa syukur dan kasih sayang. Aku tidak pernah beli baju ini dong. Makanya kemarin juga waktu ada kakaknya bertamu, dia itu kesini, aku belum sempat memberi ya, karena aku belum nyetok baju-baju lagi, begitu kira-kira. Jadi tujuan hidup aku tuh ya itu tuh, rasanya tuh enteng gitu berbagi. Jadi kebahagiaan itu di situ, bukan dibahagiakan suami, keluarga, tapi kitanya yang bagaimana mengisi kehidupan ini agar lebih berarti dan bermanfaat gitu kira-kira. Ya, jadi di sini jangan ada pihak-pihak yang tersinggung ya. Itu kan suami aku, khususnya orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia kan heboh ya. Jadi aku mah lagi bicara sama ini nih yang dari luar. Nih ada ini Habis Ahmed, halo Habis Ahmed, kan udah tadi juga halo ya. Habis Abko tuh itu hanya itu doang yang aku apa ya, yang aku pahami ya dulu itu waktu mengenal beliau. Terus Dorso Piare itu apa ya? Dorso Piare, Sohaib apaan tuh ya? Aku juga kurang tahu lah. Yang pasti aku mengucapkan terima kasih banyak dan bersyukur ya masih aku bisa apa ya, menyapa beliau lewat YouTube. Karena dulu itu aku tidak pernah mau, meskipun kalau kata Maher Jente dibukain ya bikin channel YouTube, tidak pernah mau. Tetapi di sini pada akhir zaman ini Allah menuntun aku untuk membuka channel YouTube untuk hal-hal yang sebenarnya untuk apa ya, kalau dibilang untuk saling sharing sebenarnya, tapi kesini-sininya banyak gregetnya ya. Jadi aku mohon maaf ya mengomentari mungkin si A si B, ternyata ada unsur banyak politiknya ya di sini tuh ya, dan aku tidak tahu apapun tentang masalah politik ya. Intinya mah itulah, di sini tuh ternyata YouTube itu rame, tapi aku mah bawa ini aja lah ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak YouTube. Dan jangan bicara
hal-hal keduniaan sama aku ya, apalagi masalah uang. Tanya deh, habis Ahmed tuh mau ngebuka, udah bebas gratis nelpon ke luar negeri, tidak pernah mau ya, karena aku selalu berprinsip tidak akan memanfaatkan sahabat-sahabat yang dari luar, apalagi dari luar negeri ya, dari luar gitu ya. Dari dalam ada enggak sahabat dari dalam? Ada dong ya, pasti ada lah, masa enggak ada di sini, tapi dari sebagian kecil, dari kebanyakan, karena tidak semua aku orang yang rame, tapi untuk sahabat-sahabat tertentu itu ada, harus difilter sama aku, karena tidak semua yang dekat dengan aku itu satu visi misi ya. Apalagi hari zaman ini ya, banyaknya apa ya, kalau kita mah hari ini begini, besoknya bisa berubah lain. Itu akhir zaman. Tadinya berpihak kepada kita, akhirnya tidak berpihak. Itu akhir zaman. Jadi sudah tidak aneh lagi ya, akhir zaman ini. Sahabat kita di sini, aku omongin di sini ya, di dalam negeri karena aku ada di Indonesia. Jadi tadinya kan kita ternyata mereka pada ikut komunitas, bukan komunitas ya, kalau kita mah ada unsur politiknya. Aku tidak pernah menyalahkan atau menjudge ya, yang udah mah ya udah, biarkan berlalu gitu ya. Karena aku mah selalu fokus kepada tujuan-tujuanku dan menikmati hari-hariku ya, seperti inilah berkarya. Tetap berkarya ya, meskipun berkarya ini juga karya, tidak ada kerjaan, sebenarnya ada kerjaan. Jadi aku selalu menciptakan suasana tuh biar ruangan tuh enak gitu ya. Tapi ada yang kurang suka juga gitu ya di sini. Seperti si Abah kan lain gituannya, apa ya, tujuan lain, maksudnya lain dunia gitu ya. Jadi aku juga ya udah deh, aku mengalah. Di sini tuh aku hanya punya satu tujuan, bagaimana mencerdaskan generasi muda. Ya, mensupport generasi muda, anak-anak lah ya. Ya gitu, tapi yang lainnya juga sama. Lah ya semuanya, jangan sampai akhir zaman dunia ini mau kiamat. Aku harus berdoa agar, berarti di sini kitanya dulu, orang tuanya dulu yang harus menyadari ya. Karena kasihan generasi muda ke depan kita semuanya. Gitu intinya. Malam ini fokus kepada tujuan hidup masing-masing. Fokus ya. Karena pada penentuannya, hidup ini kan harus memilih. Seperti apa aku dulu, tidak akan sama seperti apa aku. Misalkan gini, apa aku bersyukur masih diberikan memberikan aku kesempatan ya. Tapi di sini beda lain ya. Jadi sekarang fokus kepada kehidupan masing-masing, fokus nikmati ya dengan kehidupan dan jalan hidup masing-masing. Bisa nggak seperti itu gitu. Karena di sini kalau terus eyal-mengeyal itu tidak akan ada kericuhan ya. Tapi ini akhir zaman lah, udah gonjleng ya dah. Udah gonjleng dah. Di sini tuh sebenarnya apa ya? Jadi kesininya itu bercerita tentang hidup aku jadinya. Jadinya apa ya? Udah pusing lah ya. Jadi di sini tuh sekarang ini jalani hanya 2 pilihan. Kita itu hari ini misalkan kita memilih, bolehlah memilih. Seperti hari ini aku memilih, oh ya udah aku fokus lagi dengan berkarya, bikin lagi sisa senggang aku, rompi-rompi sholat. Tetapi pada akhirnya Allah yang memilihkan. Karena aku kalau udah fokus, si Birin tahu aku fokus ya, fokus dalam pelajaran. Di sini makanya masuklah Abah Dukun mana, waktu di Tasik masuknya, karena di Tasik juga ada ya, ada yang menggunakan perdukunan ke aku gitu. Kamu kok fokus orangnya? Iya, sok atuh dukunin. Jadi intinya apa ya, jadi akhirnya udah biasa aku menghadapi para dukun dari Tasik juga, akhirnya kan dituntun ke dunia itu ya, apa ya, mistis dari luar ya. Luar mana sih? Jangan ngomong ini. Yang intinya aku tidak membahas tentang ini ya, karena ini sudah ada jaminannya dari Allah ya. Yang jelas itu jangan pernah merendahkan harga diri wanita Indonesia muslimah ya.
di situ, karena itu akan membuat Allah murka berkali-kali lipat kalau tidak ingin dunia ini kiamat. Betul tidak? Aku tidak membicarakan kemanusiaan tentang Palestina karena aku tuh umum. Ada Suriah, siapapun yang gue tolong tuh bukan hanya Nasrani aja. Misalkan ya ada anak Nasrani yang aku suka kasih jajan, bukan anak Nasrani aja, bukan hanya anak yatim aja, ada ada yang Hindu juga yang aku selalu kasih ini. Sekarang udah pindah ya, Cilisa tuh udah pindah ke Kalimantan, beliau itu Buddha, terus Nasrani. Jadi aku deket dengan orang-orang yang non muslim, jadi global gitu, bukan hanya Palestina saja tetapi semuanya yang terutama merasa tertindas ya. Di sini tuh yang tertindas tuh bukan kita aja, kucing-kucing juga tertindas, tanaman juga tertindas. Banyak hal-hal yang kita sebagai manusia tuh arogan. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana itu habitat lain yang terganggu. Bener gak? Sebagai manusia biasa itu kita tidak pernah berpikir. Jadi kita tidak bisa menikmati hidup jadinya. Dong. Itulah manusia. Manusia dicipta Tuhan. Iya, harusnya aku selawatan sama Hafiz Ahmad yuk. Hafiz Ahmad. Jadi di sini tuh apa ya, Hafiz Ahmad bersedia membayar. Wah, katanya kalau di Pakistan mah banyak apa? Ada sawerannya banyak. Saweran ya, Pak Ustadz. Kok Pak Ustadz mana nih? Beliau itu seorang hafiz ya di Pakistan. Jadi kalau satu sholawat itu langsung benar-benar luar biasa ya. Ada sawerannya juga. Pokoknya kalau mau aku tujuannya ke apa ya? Tujuannya dunia ya, uang. Wah, mungkin udah masuk terkaya ya. Kaya apa? Kaya hati. Yang aku kejar kan kaya hati habis, jadi berbagi. Aku tipe apa ya? Tidak neko-neko lah, yang penting bisa ada uang jajan, udah berbagi. Coba jadi disitulah apa ya, karakter aku. Beliau itu sudah tahu ya tuh. Masih ingat aku nggak? I always reminder remember you katanya. Emang bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, beliau itu bahasa Inggris. Sudah ya, segitu yang ingin ku sampaikan. Jadi di sini tuh apa ya, jangan pernah memancing murka Allah ya. Murka Allah, apa yang terjadi sekarang? Kalau Anda masih punya haji, jangan pernah ya gitulah, menimbulkan murka Allah ya. Mumpung belum terjadi ya. Kalau tidak ingin kiamat itu cepat terjadi ya, karena kasihan generasi muda ke depan. Bukan aku. Kalau aku mah mau ada yang ngomongin aku bodoh baik ya, bagian kan aku mau udah jadi orang Bekasi, bagian ngomong ya. Mau ada yang ngomongin aku menghina, karena kata Rasulullah tuh, ingat, cercaan hinaan itu jangan anggap kamu jelek, tetapi baik bagi kamu, biar kamu tambah sabar. Bener gak? Tapi kalau lagi paling nangis begitu. Jadi itulah yang Rasulullah ucapkan. Jadi ada kalanya kita bosan ya, kayak di satu, aku sudah di ini, aku jadi pingin kayak gimana gitulah ya, alih profesi menjadi ini. Tidak, kalau aku mah tidak pernah apa ya, aku tetap seperti ini gitu. Aku jadi ibu rumah tangga, terus apa ya, ini sebagai bewara ya, sebagainya. Aku tidak menggunakan YouTube ini sebagai komersil ya, tapi untuk saling menguatkan dalam kebaikan ya, Pis ya. Kalau untuk tujuan uang mah udah dari dulu tuh Pis Ahmed ya, udah ya. Tapi aku tujuannya bukan ke situ ya. Tapi di sini saling mengingatkan dalam kebaikan. Agar sekarang ini sudah tidak berlaku ya saling mengingatkan kebaikan itu, karena tetap di sini tuh arogansi manusia. Iya, itulah bedanya manusia dan hewan aja masih berperikehewanan ya, perkehewanan. Itulah manusia ya. Kalau udah akhir zaman inilah udah sulit ya. Jadi itu yang ingin ku sampaikan ya. Mohon maaf dari salah kata dan ucapan pada semuanya. Semoga semuanya bahagia dengan jalan hidup masing-masing ya, karena hidup ini harus memilih.
bersamaku atau menjauh gitu. Apa sih yang menjauh? Maksudnya itu bersama-sama melakukan hal yang baik dan benar, atau apa ya? Enggak lah, itu mah jalan hidup, bukan masalah kebaikan lagi nih yang aku omongin. Mungkin yang diomongin itu apa ya? Itulah, aku tidak mau bahas itu. Pokoknya aku dari kemarin Allah itu suruh memilih itu, aku harus memilih dengan jalan hidup aku. Selanjutnya Allah yang memutuskan keputusan akhir ya, begitu. Karena kita manusia, tidak ada yang tidak bisa. Kita itu harus memilih. Kamu memilih jadi ibu rumah tangga, kalau mau jadi aktris juga boleh gitu, kalau mau jadi penyanyi salawat juga boleh, tapi aku yang memilih ya, memilih jalan hidup aku, dan selanjutnya Allah yang menentukan semuanya yang terbaik, karena keputusan Allah itu yang terbaik. Termasuk aku adanya di Padepokan ini menyangkut akhir zaman, Bu, gitu. Aku tuh pun merasa kenapa Allah itu tidak pernah salah, benar gitu, karena gonjleng. Aku tuh tipe orang yang ngadem ya, orangnya tuh ngadem, tidak suka keramaian, heboh apalagi demo ya. Jadi aku itu lebih ke alam ya, alam, lebih suka apa ya, ngadem lah ya. Jadi bener ya, kalau pantesan apa aku seperti gini, kamu tidak boleh jadi pegawai negeri ya Neng. Kenapa sih? Aku kan pengen pakai baju coklat, kata aku. Apa kan pakai baju coklat? Kenapa aku tidak boleh pakai baju coklat? Ternyata apa itu sudah melihat ya, almarhum apa aku tuh tipe orang yang seneng ngadem ke alam, berbagi itu. Paling bawelnya di cerewetnya itu, selimatnya dalam kebaikan itu. Makanya dituntunnya itu berarti di sini kayak ada jiwa konselingnya dulu tuh masih gitu ya, masih tidak mau yang berat-berat, apalagi kondisi fisik aku ya. Jadi di sini sudah ya, itu saja yang ingin aku sampaikan malam ini. Selamat malam, selamat menikmati hari-hari bersama orang-orang yang Anda cintai. Semoga kita selalu masih diberikan keberkahan, rahmat Allah di suasana yang gonjleng ini ya, gonjleng. Dan bener aku bener-bener sedih. Kadang-kadang aku ini senang bercanda, tapi kalau udah waktunya menangis, aku menangis. Karena yang kupikirkan bukan masalah diriku, tapi generasi muda ke depan semuanya. Bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia kali ya, semuanya ya. Kasian, karena aku tuh selalu benar-benar toleran antara umat beragama tuh dijaga banget ya. Bukan masalah cadar lagi ya, karena cadar itu tidak ada hubungannya dengan yang berbeda agama, yaitu mah mutlak hidayah yang Allah berikan kepada mukmin muslimah ya. Jadi udah lain cerita itu mah ya. Jadi itulah yang ingin ku sampaikan ya. Selamat malam, assalamualaikum, selamat istirahat bagi yang kelelahan siang ini ya.